Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainnah. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menyelami salah satu dunia yang sering kali kita abaikan, yang sering kali kita pinggirkan dan kita lewati begitu saja. Padahal keberadaannya ini sangat menentukan bagaimana cara kita memahami bahasa dan bagaimana cara kita memahami orang lain. Dunia itu adalah peranggapan dan entitlement. Sebelumnya, pernah tidak sih teman-teman yang menonton video ini mendengar seseorang berujar atau berucap suatu kalimat? Misalnya kita ngambil contoh kalimat, akhirnya dia lulus juga setelah sekian lama. Nah, dari pernyataan tersebut, padahal kalimatnya biasa-biasa saja. Namun secara tidak langsung otak kita ini merespon dengan memberikan makna lain. Maknanya ini bisa berbeda-beda tergantung siapa yang memaknainya. Bisa saja maknanya ini berubah menjadi berarti sebelumnya dia ini tidak lulus-lulus, atau berarti sebelumnya ini dia pernah gagal sehingga menyebabkan dia tidak lulus, dan akhirnya sekarang dia berhasil dan dia lulus. Inilah yang dinamakan peranggapan. Peranggapan sendiri adalah informasi yang tidak dikatakan secara langsung, namun diam-diam diasumsikan sebagai suatu kebenaran oleh penutur atau pendengar. Sementara itu ada entitlement. Entitlement sendiri adalah informasi logis dari satu pernyataan dengan pernyataan lain yang diturunkan darinya. Misalnya saya berujar, semua siswa sudah mengumpulkan tugas. Berarti secara otomatis kalimat logis atau entailnya itu beberapa siswa sudah mengumpulkan tugas. Karena jika semua siswa sudah mengumpulkan tugas, berarti sebagian siswa otomatis sudah mengumpulkan tugas. Nah, teori tentang peranggapan dan entitlement ini sudah banyak dijelaskan oleh beberapa ahli linguistik seperti George Yule atau Stephen Levinson, di mana George Yule berpendapat bahwa peranggapan adalah informasi yang tidak dikatakan secara langsung oleh penutur, namun tersampaikan kepada pendengar, dan informasi tersebut tidak perlu dijelaskan secara eksplisit. Sementara itu, ahli lain seperti Stephen Levinson berpendapat bahwa entitlement adalah makna logis yang menyertai suatu ujaran. Jika kalimat pertama dari ujaran tersebut benar, maka kalimat selanjutnya juga harus benar. Nah, biasanya teori tentang peranggapan dan entitlement ini tidak hanya digunakan dalam ruang lingkup pendidikan atau akademik saja. Teori ini ikut serta hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam ruang lingkup percakapan, status WA, komentar IG, status Facebook, komentar YouTube, atau komentar TikTok, bahkan hadir dalam ruang lingkup politik, serta muncul dalam berita, televisi, atau koran. Misalnya saja, di komentar TikTok kita sering melihat seseorang berucap, atau kita pernah melihat seseorang mengatakan, akhirnya dia sadar juga ada yang tulus. Maka secara otomatis kalimat tersebut mengandung peranggapan bahwa sebelumnya si dia ini tidak sadar, atau bahwa si dia ini tidak menyadari ada yang tulus. Dan peranggapan lain juga bisa berarti ada seseorang yang tulus. Padahal kalimat tersebut belum tentu benar, tapi karena penyampaiannya terasa yakin dan familiar, kita sebagai pembaca langsung menerima makna itu sebagai kenyataan. Masalahnya adalah kita seringkali mempercayai sesuatu yang sebenarnya hanya terasa benar, bukan secara fakta. Kita membaca satu kalimat yang mengandung peranggapan, kemudian menyimpulkannya menjadi suatu kebenaran, padahal belum tentu itu jelas.
Nah, disinilah potensi konflik muncul. Apalagi dalam masyarakat yang belum bisa membaca secara kritis. Kesalahpahaman bisa terjadi hanya dari satu status, satu caption, atau bahkan satu potong kalimat. Entitlement yang salah juga bisa menyesatkan logika berpikir kita. Contohnya, seseorang mengatakan, Budi berhasil masuk universitas ternama. Lalu publik mengentalinya bahwa si Budi ini adalah anak yang pintar. Atau Budi pasti pintar. Padahal bisa jadi keberhasilan si Budi ini terjadi karena beberapa faktor. Misalnya dia masuk universitas melalui jalur tertentu, atau atau ada privilege yang menyertai Budi. Nah, ini adalah contoh kecil betapa kalimat itu bisa membentuk cara pandang kita terhadap orang lain atau dunia sekitar kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Solusinya bukan sekedar kita paham teorinya saja, tetapi kita juga bisa membiasakan diri kita untuk berpikir kritis dan tidak cepat percaya terhadap suatu informasi. Pertama, hal yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan literasi pragmatik kita. Dimulai dari diri kita sendiri, teman kita, sampai kepada ruang lingkup belajar kita. Kedua, kita harus bisa membedakan mana itu makna tersirat dan mana itu makna tersurat. Jangan sampai kita menjadi korban dari kata-kata yang terdengar manis, tetapi membawa asumsi yang menyesatkan untuk diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita juga perlu belajar menyampaikan sesuatu secara lebih jelas, apalagi dalam ruang lingkup publik. Bahasa itu punya kekuatan, dan di dalam kalimat yang paling sederhana sekalipun sering sekali muncul bias persepsi bahkan luka. Sebagaimana yang dikatakan dalam penelitian oleh Aini pada tahun 2020, pemahaman pragmatik yang baik akan membantu seseorang untuk memilah makna dengan tepat. Dan di zaman media sosial seperti sekarang, kemampuan ini sangat penting untuk kita memahami apa yang sangat penting untuk kita memahami apa yang kita pikirkan setelah kita mendengarkan atau membaca suatu pendapat atau suatu kalimat dari orang lain. Nah, itu tadi video yang bisa saya sampaikan tentang peranggapan dan entitlement. Semoga video ini bisa membuka wawasan baru kita tentang pentingnya memahami bahasa, bukan hanya dari apa yang terlihat, tapi juga dari yang tersembunyi di baliknya. Saya Mutmainah, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa berpikir sebelum percaya dan baca lebih dalam sebelum menilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.